Aku masih ingat dengan jelas. Malam itu malam pertama aku menginap di hotel tua di pinggir kota. Aku sedang dalam perjalanan bisnis. Dan hotel ini terlihat cukup nyaman. Meski sudah terlihat sedikit usang dan terabaikan. Meskipun tidak ada tanda-tanda mencurigakan, ada sesuatu yang membuatku merasa aneh begitu melangkah masuk. Seperti ada hawa dingin yang tak bisa dijelaskan, yang datang begitu saja ketika aku memasuki kamar hotel. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan takutku saja. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatku tak bisa tidur malam itu. Hotel ini terletak jauh dari pusat kota, di sudut yang sepi. Hanya ada beberapa pengunjung yang menginap di sana. Dan sebagian besar tamu sepertinya adalah mereka yang mencari tempat murah untuk beristirahat. Lobi hotel itu terasa suram, dengan lampu yang redup dan dinding yang mulai mengelupas. Tidak ada yang terlalu mencolok, hanya sebuah hotel tua yang tampak biasa. Namun saat aku menuju kamar, aku merasa seperti ada sesuatu yang salah. Kamar yang kudapatkan berada di lantai 2, di ujung lorong yang terasa sepi. Pintu kamar itu sedikit terbuka, seakan menunggu untuk dimasuki. Aku merasa tidak nyaman, tetapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya masalah imajinasi. Aku masuk ke dalam dan meletakkan barang-barangku. Namun, aku tidak tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Pukul 2 pagi, aku terbangun karena merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa aneh di udara, seperti ada yang mengawasi. Ketika aku membuka mata, aku melihat bayangan samar di ujung kamar. Aku mengira itu hanya halusinasi, atau mungkin aku masih mengantuk. Tetapi bayangan itu semakin jelas. Itu adalah seorang perempuan mengenakan gaun putih yang tampak lusuh dan berdarah di seluruh tubuhnya. Aku terkejut dan terbangun sepenuhnya. Aku memandangnya dengan takut. Namun sosok itu tetap berdiri di tempat yang sama, hanya menatapku dengan mata kosong. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seperti terhenti di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Dan ketika aku menatapnya lebih lama, aku mulai merasakan hawa dingin yang semakin menguat. Aku berusaha menutup mataku, berpikir bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun, ketika aku membuka mata, sosok itu masih ada. Aku bergegas keluar dari tempat tidur, mengunci pintu kamar, dan berusaha untuk tidur dengan keadaan ketakutan. Setelah kejadian itu, aku merasa takut untuk tidur. Setiap kali aku mencoba untuk beristirahat, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu. Suara langkah kaki pelan terdengar di luar kamar. Meskipun aku tahu bahwa tidak ada orang di sana. Aku memeriksa pintu dan jendela, tetapi semuanya terkunci rapat. Namun, bayangan perempuan itu kembali muncul setiap kali aku menatap cermin kamar. Keesokan harinya, aku mencoba untuk bertanya kepada resepsionis hotel. Tetapi dia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hotel ini memang memiliki banyak cerita misterius. Beberapa tamu memang pernah melihat sesuatu yang aneh, katanya sambil tersenyum lemah. Aku merasa ada yang tidak ingin dia katakan lebih banyak. Namun, aku mulai merasa bahwa sosok perempuan berdarah itu bukanlah ilusi. Aku tidak bisa mengabaikan kejadian-kejadian aneh itu. Aku kembali ke kamar dengan rasa takut yang semakin membesar. Tetapi kali ini, aku bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hotel ini. Setelah berbicara dengan beberapa orang lokal, aku akhirnya mengetahui cerita mengerikan
tentang perempuan berdarah itu. Beberapa tahun yang lalu, seorang wanita muda menginap di hotel ini. Dia adalah seorang pekerja yang sedang dalam perjalanan. Namun malam itu, dia ditemukan terbunuh dengan cara yang sangat tragis di kamar tempat aku menginap. Tak ada yang tahu siapa yang melakukannya, dan pihak kepolisian tidak pernah menemukan pelakunya. Setelah kejadian itu, banyak yang mengatakan bahwa roh perempuan itu terperangkap di hotel ini dan dia mengembara mencari keadilan. Malam berikutnya, aku kembali merasa sangat ketakutan. Suara tangisan perempuan itu terdengar jelas di kamar dan bayangannya semakin sering muncul di cermin, di sudut kamar, di setiap bagian ruang hotel. Terkadang, aku merasa seperti sosok itu semakin dekat, semakin menatapku dengan penuh kemarahan. Setiap kali aku mencoba tidur, aku terbangun dengan perasaan ada yang mengawasi. Ketika aku melihat ke cermin, wajahku tampak buram, seakan-akan bukan wajahku yang tercermin. Aku mulai berpikir, apakah aku benar-benar terjebak di dalam hotel ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu tua ini? Apakah aku hanya mimpi, ataukah memang rohnya menginginkan sesuatu dariku? Pada malam terakhirku di hotel itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kursi, memandang cermin, dan berharap semuanya hanya mimpi. Namun, saat aku menatap cermin untuk terakhir kalinya, aku melihat sesuatu yang sangat menghancurkan pikiranku. Bayangan perempuan itu tidak lagi berdiri di sudut kamar, melainkan berdiri tepat di belakangku. Matanya yang kosong menatapku, dan aku melihat wajahku tercermin di matanya. Tapi wajah itu bukan wajahku. Wajah itu adalah wajah perempuan berdarah yang telah terbunuh di sana. Aku terbangun, melompat dari tempat tidur, dan melihat sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Namun, aku tahu sekarang sosok itu bukan hanya roh. Dia adalah bagian dari hotel ini. Dan kini aku mulai merasakan bahwa aku bukan hanya menjadi saksi, tetapi aku adalah bagian dari cerita yang lebih gelap.